sepertinya belum ada materi ya. Mungkin kita sharing aja dulu tentang apapun ya, silahkan teman-teman mau diskusikan pertanyaan. Dan saya minta maaf lagi nih sama Bu Eni ya. Bu Eni belum sempat nih, saya baru inget tuh, aduh mau isi ya, masih ada utang sama Bu Eni nih ya, belum di ini, lupa ditanyakan ya. Masya Allah. Eh, Ya, silakan teman-teman, saya sambil nunggu pertanyaan ya. Mungkin mau berbagi tentang kesehatan ya, kesehatan. Eh, kita tuh sering banget apa ya, fokus atau mungkin terlalu fokus gitu ya sama bagaimana supaya badan kita, ya badan di sini adalah fisik ya, itu sehat. Pusing dikit, hmm, cepat obatnya cari gitu ya. Pegel dikit, eh, atau mungkin pijit, langsung cari tukang pijit. Sakit perut dikit ya, cari minyak kayu putih, mungkin dan seterusnya gitu ya. Eh, atau kita berusaha menjaga makanan-makanan tertentu supaya ya diet-diet tertentu ya, mengatur makanan supaya mencegah penyakit-penyakit tertentu dari tubuh kita gitu. Termasuk mungkin apa namanya, ada yang giat banget ya, searching sekarang itu kan. Kalau kita bicara jenis-jenis makanan, ilmu tentang makanan gitu ya, ada banyak ilmu, misalnya makanan yang cocok untuk golongan darah tertentu misalnya, makanan yang cocok dengan apa namanya itu, tensi atau apa gitu ya, penyakit-penyakit tertentu. Nah itu juga banyak. Nah, jadi diet itu kan sebetulnya pengaturan makanan. Tapi kadang kita identiknya diet itu nurunin berat badan gitu ya, program nurunin berat badan. Tapi enggak, sebetulnya diet itu adalah segala hal yang bentuknya hmm, sedang membuat pola makan tertentu karena kita membuat apa, ada target-target, tujuan-tujuan tertentu yang misalnya diet gula darah macam-macam. Nah, jadi teman-teman, kita fokusnya ke sana seringnya gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang kita itu mungkin jarang atau nggak sadar gitu ya, kurang perhatiin terkait dengan kalau itu tuh jiwa kita. Yang sakit tuh jiwa kita atau hati kita gitu ya. Kita sering bilangnya hati itu jiwa ya, itu mirip-mirip pas sepaket gitu ya. Dari sisi definisi memang jiwa itu banyak yang macam-macam mendefinisikan, tapi hari ini jiwa itu lebih ke saya kaitkan dengan pikiran dan hati gitu ya. Jiwa itu adalah gabungan dari pikiran dan hati, dan terutama yang mungkin gampang dideteksi itu adalah hati kita gitu ya, dibandingkan pikiran kita. Karena kalau hati kita tiba-tiba misalnya, aduh aku kok tiba-tiba sedih, kenapa ya gitu, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba sedih. Nah hati itu gampang kedeteksinya gitu. Nah kita nggak tahu isi pikiran kita apa. Nah karena pada sebetulnya eh, hati kita itu tergantung isi pikiran kita. Nah, cuma yang paling gampang deteksi hati kita. Nah, nanti kalau kita udah merasakan nih sesuatu emosi tertentu yang negatif gitu ya. Aduh, aku tiba-tiba sedih tadi gitu. Nah, ya, nanti kita bisa cari, aku mikirin apa ya? Kadang-kadang kita bingung, aku mikirin apa ya? Kok tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau gitu ya. Nah, itu sebetulnya karena ada sesuatu di pikiran kita yang negatif tentunya. Karena pikiran negatif akan menghantarkan kepada perasaan yang negatif juga. Nah ini teman-teman yang mungkin kita sering kurang perhatian. Bahkan setiap pagi hari yang kita fokus itu mungkin apa? Sejak bangun tidur tuh, makan apa ya, minum apa ya pagi ini gitu ya. Jadi asupan nutrisi untuk tubuh kita. Nah jarang kita perhatikan nutrisi atau asupan atau obat bagi jiwa kita ini, pikiran dan hati ya. Pokoknya teman-teman, kalau kita udah mulai ngerasain emosi-emosi negatif, itu ciri-cirinya jiwa kita tuh lagi lapar ya. Jiwa kita itu lagi sakit. Nah, berarti apa? Itu harusnya segera dikasih obat sejak pagi, dikasih makan, jangan nunggu dia lapar bahkan kalau jiwa itu ya. Apa sih makanannya itu? Taqarrub ilallah, itu makanan dari jiwa kita ya. Taqarrub itu mendekat kepada Allah ya, teman-teman. Jadi mendekat itu bukan fisiknya saja. Ah, saya udah taqarrub masih galau aja gitu ya. Nah, kita coba cek sudah betulkah taqarrub kita, karena yang mendekat itu jangan cuma fisiknya tapi hati dan pikiran pun mendekat kepada Allah ya. Maksudnya begini, bisa jadi kita udah menambah jumlah sholat kita ya, maksudnya yang sunnah-sunnah ya. Kita udah kualitasnya juga kita upayakan ditambah tuh, misalnya
kualitas dari sisi mungkin tadinya bacaan habis Al-Fatihah itu cuma 3 kuel gitu ya, kita tambah itu yang panjang-panjang gitu, kemudian zikirnya juga lebih banyak lagi, apanya lebih banyak lagi, baca Qurannya lebih banyak lagi gitu ya, mungkin sausnya lebih banyak lagi. Nah tapi cek teman-teman, kenapa kita masih galau juga? Nah berarti ada yang kurang tepat ya, biasanya dari aktivitas takarub kita tadi, karena kita hanya mendekat fisiknya, hati dan pikiran kita itu nggak terpaut kepada Allah. Sholat mau sholat, nambah jumlahnya gitu ya, nambah bacaannya, tapi hati dan pikirannya itu nggak terhubung kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, tidak ada kesadaran gitu ya, tidak ada kesadaran bahwa kita lagi berbicara dengan Allah, lagi komunikasi dengan Allah. Ya bagaimana mau sadar mungkin ya, karena salah satu cara untuk kita menyadari apa yang eh, komunikasi kita dengan Allah adalah kita memahami apa yang sedang kita bicarakan. Coba kalau sekarang saya misalnya saya ngomong ke teman-teman baca teks pakai bahasa Jerman, yang saya nggak tahu sendiri bahasa Jerman itu apa. Ya mungkin dari saya fokus sama bacaannya aja gitu kan, tidak terhubung hatinya sama teman-teman karena nggak tahu juga isinya tuh apa ya, apa isinya lagi apa ya, mungkin isinya puisi saya bacanya datar aja ya dan seterusnya, karena saya nggak ngerti. Tentu tidak ada ruhnya ketika saya pun berbicara, nggak ada energinya juga gitu ibaratnya itu, nggak ada intonasinya ketika berbicara itu kalau memang apa namanya, seperti tadi saya nggak ngerti isinya, artinya. Nah itulah yang harus kita lakukan teman-teman. Setidaknya awali dengan memahami apa yang kita baca ya, bacaan sholat kita, surat-surat yang dibaca setelah sholat ya, kemudian zikir-zikir kita. Nah memahami, jadi nggak sekedar tahu artinya ya, tentu berbeda tahu arti dengan faham artinya gitu ya. Begitu. Dan saya kira tidak hanya untuk bahasa Arab ya dalam doa-doa kita itu teman-teman, untuk bahasa kita sehari-hari saja. Kadangkala misalnya nih saya orang Sunda, saya tuh ngerti misalnya, nah kadang-kala sesama Sunda juga sama Tayani nih, saya suka Bumi, Tayani Bogor. Tayani tahu nggak Tayani artinya ngalenyepan? Enggak. Kan nggak tahu ya, dilenyepan gitu ya. Nah itu bahasa Indonesianya apa? Kadang-kala bingung yang pas itu apa ya. Atau di Sunda itu misalnya banyak kali kata-kata ada ti-nya itu banyak ya. Ti jalike, ti solengkrah, ti soledat, ti kecebur, Belagu. ti jebrus ya, ti dagor. Nah itu tuh macam banget. Ti itu apa ya? Ti itu berarti dalam bahasa Indonesianya ter gitu ya. Nah cuma di Indonesia kan agak sulit. Ti solengkrah, di bahasa Indonesia nggak ada ti solengkrah itu. Apa coba? Mungkin teman-teman ada bisa bantu ya. Itu semua yang saya bilang ti tadi itu adalah semua jenis-jenis jatuh ya. Nama-nama orang yang terjatuh ya. Nah, bukan nama. Kondisi-kondisi orang jatuh, yang misalnya jatuhnya loncat, jatuhnya kepleset, jatuhnya apa itu tuh beda-beda nama. Nah, dan kita tuh kalau orang Sunda ngerti gitu, orang Sukabumi kali ya, kayak saya orang Sukabumi, ngerti itu tuh maksudnya itu apa, tapi di bahasa Indonesia kan tuh nggak bisa. Akhirnya bisa jadi kita dengan kata, termasuk teman-teman ya dengan bahasa daerah yang tertentu, kita bisa ketawa sendiri gitu karena ngerti yang teman kita diterjemahkan bahasa Indonesia nggak ada ketawanya gitu ya, biasa aja gitu karena dia tidak paham dengan apa yang kita sampaikan dengan bahasa daerah kita gitu. Nah ini bahasa Arab itu teman-teman, kita tuh harus paham, harus bisa memahami ya, harus bisa memahami eh, kata demi katanya sehingga kita itu eh, terhubung dengan Allah itu tambah dekat gitu teman-teman, tak ada rasanya pas bicara itu ya. Misalnya istighfar kan ya, astagfirullahaladzim. Nah coba artinya apa, kadang kalau kita mungkin kurang ngerti ya, kenapa astagfirullah ya pakai kata gofar ya. Eh, ada al-ghafir, kemudian ada apa lagi, al-afu ya. Nah itu beda, kenapa dibeda-bedakan gitu ya, kata demi kata dalam dalam Al-Quran, kemudian dalam apa namanya itu doa-doa kita ya, banyak itu pemanaan-pemanaan yang sebetulnya harus kita pahami sehingga pas kita minta itu ya Allah gitu ya sepenuh hati. Jadi ada kesadaran hati dan pikirannya itu, atau rohnya tuh itu idroksidahabilah, kesadaran hubungan dengan Allah. Kayak sekarang teman-teman ya, walaupun misalnya teman-teman tutup matanya terus ngobrol dengan saya berdua gitu,
tentu teman-teman sadar dong lagi ngobrol dengan saya gitu ya, walaupun ditutup matanya. Nah begitulah, itulah makna dari ihsan. Kita tuh nggak bisa lihat Allah, tapi Allah lihat kita ya. Harus sadar kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah lihat kita, sehingga kita terhubung terus ketika berbicara dengan Allah. Nah, takarub yang seperti itulah teman-teman yang eh, jadi obat hati ya, jadi obat bagi jiwa kita ya. Termasuk takarub itu apa namanya, memang takarub itu cenderungnya adalah yang ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah gitu ya. Tapi kita bisa tingkatkan juga dengan hal lainnya yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan Allah, tapi itu sangat berpengaruh untuk jiwa kita ya. Misalnya kalau kita bicara tentang adab-adab yang di apa namanya, yang diajarkan oleh baginda SAW ya, adab makan, adab tidur dan seterusnya gitu ya teman-teman, adab bicara. Nah ketika kita melakukan hal-hal seperti itu adalah hal yang baik gitu ya teman-teman. Itu sebetulnya akan mensejahterakan, menyehatkan jiwa kita gitu ya. Bahkan tidak hanya jiwa, fisik kita itu akan ikut teman-teman ya. Fisik kita itu akan mengikuti, kesehatan fisik kita itu akan mengikuti apa isi jiwa kita biasanya ya. Bahkan cenderungnya malah hampir 90%, bahkan mungkin lebih ya, ada mengatakan lebih, itu pengaruhnya fisik kita itu dari jiwa kita tadi, isi hati dan pikiran kita. Kalau negatif maka tubuh kita itu akan bereaksi, dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif ya teman-teman. Nah, kalau positif dia akan memproduksi, dan jadi otomatis gitu. Pas kita lagi mikir negatif nih, lagi mikir negatif terus kesal. Nah, itu langsung seketika itu juga hormon itu Allah tuh memang ngasih apa ya, di tubuh kita itu ngasih reaksi spontan gitu ya, spontanitas terhadap apapun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga tadi kalaupun kita merasakan emosi atau pikiran negatif, kita akan otomatis si hormon tadi itu berproduksi. Itu sebetulnya dalam kenapa berproduksi itu bentuk hormon itu tubuh kita beradaptasi dengan keadaan diri kita gitu ya. Nah, teman-teman, jadi rugi banget ketika kita memang tidak fokus ya terhadap jiwa kita ini. Bahkan kalau jiwanya sehat itu teman-teman ya, pikirannya sehat, hatinya sehat, itu kita kadang-kala yang saya rasakan ya, dan itu kita banyak lihat apa namanya itu fakta bahwa bahkan ketika dia makannya juga tidak teratur misalnya ya, makanannya tidak sesuai standar kesehatan hari ini gitu ya, tapi jiwa, pikiran dan hatinya itu sehat, itu justru cenderung tubuhnya itu memang sehat teman-teman, dibandingkan kita udah banyak banget melakukan program-program diet tadi gitu ya, menjaga makanan tertentu ya, kemudian minum sampai sekian liter sesuai standar lah kayak kesehatan hari ini gitu ya, tapi kok masih sering sakit juga gitu karena kita lupa dengan yang utama, justru itu jiwa dan pikiran dan hati kita ya. Lihat baginda SAW ya, beliau tuh nggak kenyang setiap hari loh ya, bahkan pernah ganjal perutnya dengan batu, diboykot sampai kalau nggak salah selama 3 tahun gitu ya, oleh diboykot segala hal, secara ekonomi ya, secara apa itu, oleh kaum Quraisy gitu ya, sehingga memang kesulitan makanan dan seterusnya. Tapi beliau itu, saya pernah mendengar bahwa beliau itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit kecuali menjelang meninggalnya aja gitu ya, yang meninggalnya demam kalau nggak salah baginda itu suasananya sehat gitu teman. Dan para ulama, sahabat ataupun hari ini kita lihat ya, di Gaza pun hari ini mereka memang makanan mungkin kadang-kadang kurma itu seadanya lah gitu ya, makanannya itu kurma satu cukup untuk 2 sampai 3 hari, bayangkan, tapi mereka itu kuat sekali gitu ya, bisa tenaganya itu dari satu kurma itu bisa untuk ya, mereka tidak ketinggalan sholat berjamaah, mereka tetap berjihad, diam di dalam bunker di bawah tanah yang tentu oksigen itu sangat sedikit gitu ya. Mereka itu ibadahnya kurang apa sih gitu ya, luar biasa gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai ketika pikiran dan hati kita itu sehat ya, jadi penuh keberkahan makanan yang kita makan pun ya. Berbeda mungkin kita hari ini udah makan kurma ya, sebentar ada backsound. Ya, kurma udah 7 tiap hari misalnya, kurmanya juga nggak main-main, ajwa ya,
herbal dan lain-lain, tapi kok masih sakit aja. Nah, karena kita kurang fokus dengan jiwa kita. Itu ya mungkin teman-teman yang mau saya share pagi ini ya. Jadi yuk semangat ya, kita hari ini tentu kita tuh antara muslim dengan orang kafir itu berbeda ya. Muslim itu dia punya visi misi hidup tuh ya jelas gitu ya, kita mau ngapain, kita mau beribadah kepada Allah. Terus bagaimana cara beribadah itu, bagaimana sih akhirnya rincian dari kita, niatan kita untuk beribadah tadi, tentu semua aktivitas kehidupan kita punya rencana gitu ya, yang matang, yang baik, yang bagus gitu untuk akhirnya dalam rangka beribadah. Termasuk bagaimana kita makan, itu kan perbuatan juga makan itu. Bagaimana kita minum ya, bagaimana kita itu mengelola hati dan pikiran. Nah itu tuh termasuk dalam dinilai, bisa dinilai sebagai ibadah, bisa juga tidak gitu ya teman-teman. Ketika kita harus memenuhi syarat ketika kita mau dikatakan itu bernilai ibadah. Syaratnya cuma dua sebetulnya, niatnya benar, caranya benar ya. Niat teman-teman, niatnya makan untuk apa, jujur gitu, kita hari selama ini niatnya makan untuk apa. Misalnya makan ya hanya untuk sehat, untuk kenyang, nah itu mohon maaf nggak ada bedanya kita dengan orang kafir gitu ya. Tapi orang muslim itu harusnya beda dong. Apa, kita mau makan biar kita tuh punya tenaga, biar bisa beribadah, karena kan tadi kita tuh visinya tuh buat beribadah, tujuan hidupnya untuk beribadah, sehingga apapun kita lakukan ke sana tujuannya gitu, untuk beribadah, supaya saya punya tenaga untuk beribadah lagi. Sehingga biar tenaganya untuk beribadah, berarti kan kita pengen tubuh kita memang sehat gitu ya, sehingga otomatis apa, kita akan menjaga makan makanan, asupan-asupan yang memang menyehatkan tubuh kita. Kita tidak akan pokoknya akan menghasilkan halal dan thayyib. Jadi teman-teman, halal itu adalah sehatnya, thayyib itu adalah sehat gitu ya, sehat, tidak membuat mudarat bagi tubuh kita. Dan halal itu adalah berarti kan dia suci. Jadi Allah itu melahirkan kita tuh kan dengan fitrah teman-teman, dan Allah tuh menginginkan sampai kita mati kita tuh tetap fitrah ya, baik segalanya, pikiran, hati, termasuk fisiknya itu tetap dalam keadaan suci. Maka Allah mewajibkan kita itu memakan makanan yang halal saja, agar yang masuk ke tubuh kita hanya yang suci-suci saja gitu ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan hukum-hukum lain teman-teman, ketika Allah memerintahkan ada fikih ya, tentang bab toharoh, itu sebetulnya apa sih bab toharoh itu ya. Di situ dibahas tentang macam-macam najis, macam-macam air, ada yang suci, ada yang mensucikan, ya ada yang suci dan mensucikan, ya gitu ya. Kemudian ada bab air itu ada air yang mutlak, ya ada yang mustakmal, nah macam-macam. Kalau rinci sekali gitu Islam itu ya. Sebetulnya apa itu, kalau tadi makanan itu adalah untuk menjaga isi tubuh kita tetap suci. Nah kalau bab toharoh dalam fikih tadi ada untuk menjaga badan luar kita tuh tetap suci ya, luar biasa. Bahkan nanti kalau kita bicara apa yang kita pakai, itu entah itu pakaian, entah itu rumah, kursi, mobil, tanah yang kita pakai untuk tinggal, semuanya Allah mewajibkan itu adalah betul-betul didapatnya juga dengan halal ya. Kemudian dengan cara yang halal, itu betul-betul hak milik kita, itu adalah hak kita, jangan sampai mengambil hak orang lain gitu. Bahkan yang kita pakai pun, kita injak, kita duduki, semuanya Allah tuh pengen sesuatu yang suci ya, luar biasa gitu teman-teman. Termasuk bagaimana apa yang keluar dari tubuh kita, terutama misalnya dari mulut kita, Allah tuh menginginkan juga sesuatu yang suci, yang baik ya, berakhlak karimah, itu kan gitu, dari ucapan, dari perbuatan ya, bahkan perbuatan ini juga baik. Nah jadi sebetulnya itu yang akan menyehatkan jiwa kita ketika kita memang taat kepada perilaku kita itu, dari mulai pikiran, hati, perilaku itu menyesuaikan dengan yang sudah Allah kasih tutorialnya gitu ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu akan menyehatkan jiwa kita, Masya Allah ya teman-teman. Indahnya ya, hukum-hukum Allah itu indah, berarti kan maha indah ya, maha indah dia ya. Dengan segala keindahan yang kita bisa lihat hari ini gitu ya, termasuk keindahan hukum-hukumnya. Tentu yang membuat hukumnya adalah ya yang maha indah.
Jadi ayolah semangat gitu ya, Teh Yani, teman-teman semua kita perbaiki terus ya. Eh, Aktivitas kita, kehidupan kita, ya tadi baik itu yang apa yang kita pakai, kita injak, kita duduki, ya, kita tiduri, kita tinggali, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan termasuk apa yang menyentuh ya tubuh bagian luar tubuh kita seperti air tadi, bau haram macam-macam, kita perbaiki semuanya dalam rangka mudah-mudahan ya Allah catat, kita berdoa Allah catat semuanya itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena kita tuh muslim, ya niatnya harus benar, caranya itu juga harus benar. Ya, Allah bisa mungkin itu yang mau saya share pagi hari ini. Ya, teman-teman silahkan kalau mau dikembangkan dengan bentuk pertanyaan, boleh ya khusus pertanyaan terkait kesehatan dosen atau mungkin pertanyaan lainnya. Sudah ada yang masuk Tayani? Untuk sementara belum ada yang masuk di, di ruang Facebook maupun eh, Oh di YouTube. Facebook udah bisa. Enggak, di Facebook tuh di Oh share linknya. Facebook. Hmm. Di share link YouTube-nya, tapi nanti insya Allah teman-teman bisa join di sana. Iya. Saya Bu Dewi mau Yang minggu bertanya Bu kemarin, Dewi. oh iya baik. Yang minggu kemarin nggak ada ya, Bu Tayani? Sudah tidak ada. Oh iya baik. Bu Eni ya? Ya. Iya silakan Bu Ya. Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini misalnya ada kasus seperti ini Bu Dewi. Apa dia tuh orangnya cepat tersentuh, cepat menangis, misalnya mendengarkan cerita saudara yang lagi susah atau gimana dia menangis, tapi karena dia merasa tidak bisa menolong, akhirnya dia menangis. Kemudian dia sering merasa bersalah Bu Dewi, merasa bersalah misalnya seperti ini. Anaknya misalnya salah jalan, anaknya misalnya sakit, misalnya anaknya susah disuruh sholat, dan dia merasa bersalahnya, dia sering merasa bersalahnya, Allah, ngapa kok saya tidak mendidik anak, nggak bisa mendidik anak saya, dan sebagainya. Nah, itu apakah termasuk jiwa yang tidak sehat ya, Bu ya? Dan kemudian bagaimana, apakah ada terapinya untuk itu? Saya rasa pertanyaan seperti itu, Bu Dewi. Oh iya. Baik Bu Eni, Masya Allah. Ya. Memang tiap orang itu ada sensitivitas tersendiri ya masing-masing gitu. Dan ini memang kaitannya dengan biasanya sangat erat kaitannya dengan pola asuh ya. Dulu yang bersangkutan pola asuhnya seperti apa? Jadi gini, kalau secara sunatullahnya manusia itu sebetulnya ketika Allah ciptakan ya lahirkan ke bumi itu semuanya tuh dalam kondisi yang ori gitu ya kalau bahasa sekarang tuh HP itu ori ya misalnya ada HP jenis A gitu ya keluar tuh tipe A keluar tuh dari pabrik ya tentu semua itu kan sama ya cetakannya tuh sama gitu ya. Nah kita pun begitu. Otak kita masih ori ya kemudian apa lagi ya hatinya masih ori gitu ya. Nah otak dan hati itu kan sebenarnya otak itu bagian dari bagaimana kita nanti bisa berpikir ya. Nah kemudian indranya juga masih ori semuanya masih ori itu ya. Nah dia akan mulai terpengaruh dari apa? Dari asupan ya asupan sejak dia di dalam kandungan ya asupan tuh asupan tidak hanya makanan tapi yang masuk ke indranya ya kan kulit perut kita tuh sebetulnya tipis ya walaupun kokoh ya rahim itu kokoh tapi kan sebetulnya tipis kita bisa di dalam itu bisa mendengar apa yang di luar terjadi ya kemudian si bayi itu kan hatinya terhubung dengan hati ibunya gitu ya hanya ibunya saja kan yang itu nah jadi ibunya lah yang mulai makanya dikatakan hati-hati sejak mulai hamil itu ya bahkan sejak mulai sebelum pembuahan gitu ya orang tua itu harus menjadi orang tua yang solih dan solihah. Nah ibunya udah mulai memberikan apa namanya ibu atau lingkungan sekitarnya sudah memberikan informasi ya atau hal-hal info lah ya atau data masuk ke dalam pikiran dan hati ke dalam otak dan hati bayi tersebut ya termasuk makanan ya walaupun makanan sebetulnya segitu pun makanan yang masuk ke bayi itu ya misalnya ibunya kurang makanannya kurang sehat tapi yang akan
akan di ini dulu gitu ya sama tubuh itu oleh enzim-enzim yang ada tubuh itu akan sedemikian rupa dibagus-bagusin dulu gitu yang tidak toyib gitu. Tapi memang hasilnya juga akan pengaruh ya ke bayi gitu. Kalau memang yang tidak toyibnya begitu pekat, begitu apa namanya itu ya, begitu kuat ya ininya kandungannya, nah itu pengaruh juga ya nanti ke kualitas darah yang ke tubuh bayi dan seterusnya. Nah jadi yang utama itu bayi ini si janin itu ya teman-teman sudah aktif pendengarannya ya, sudah aktif pendengarannya. Nah jadi nanti akan masuk tuh ya, mungkin dia sering dengar bentakan, dia sering dengar apa, itu masuk tuh ya, udah mulai tuh. Jadi ibarat HP itu sudah mulai ada terinstall sesuatu ya. Kita mulai menginstal WhatsApp, nah itu udah masuk tuh ya ke dalam tubuh HP tadi kan. Kayak kalau HP begitu kita menginstal apalagi yang diinstal itu ya, mungkin Telegram, Facebook dan lain-lain. Sekarang banyak banget yang menginstal, belum aplikasi yang lainnya, misalnya aplikasi apa online, macam-macam lah gitu ya teman-teman. Nah itulah seperti itulah akhirnya HP itu kan walaupun misalnya kita semua belinya HP yang sama nih, di hari yang sama, di jam yang sama, kita aktifkan di jam yang sama juga gitu. Tentu mungkin nanti setelah seminggu akan beda masing-masing HP itu. Ada yang mulai mungkin udah hang juga, gitu ya, tergantung si pemakainya. Nah itulah bagaimana tubuh kita tuh bekerja. Ya. Kita akan memasukkan begitu banyak file atau mendownload gitu ya file ke otak kita. Ya, nanti kan itu pengaruhnya ke pikiran, nanti pengaruhnya ke hati gitu ya teman-teman. Misalnya si ibu itu juga selama hamilnya dia merasakan banyak emosi negatif, nah itu hormon-hormon negatif itu akan ikut masuk ke apa namanya ke si anak ini gitu, teracuni ya. Dan perasaannya itu nyampe ke si bayi gitu. Nah teman-teman seperti itu, sehingga tadi mulainya bayi itu terinstal hal-hal yang memang ada di sekitarnya. Nah jadi cek ya, saya tuh pernah mengalaminya gitu ya. Salah satu anak saya itu memang saya waktu hamil itu ya, salah satu anak saya kondisinya itu nggak nyaman. Kondisinya nggak nyaman itu karena mabuknya itu berat banget ya, sampai apa namanya itu harusnya transfusi ya. Saya lupa waktu itu HB-nya itu 7 atau berapa gitu ya, tapi saya nekat nggak transfusi. Dan itu kalaupun muntah itu sampai nggak ada yang bisa dimuntahin lagi, sampai tenggorokan tuh panas gitu karena nggak ada yang bisa dimuntahin lagi, tapi pengennya tuh muntah gitu ya. Bahkan sampai lahiran, pas lahiran tuh lagi sakit kondisinya Pak, kok sepanjang hamil itu nggak nyaman. Nah, dan memang di usia akhirnya setelah dia lahir, awalnya sih anaknya biasa aja gitu, tapi menjelang dia usia apa namanya usia sekolah ya, dia mulai usia sekolah masuk PAUD begitu. Nah itu anaknya tuh mulai rewel dikit-dikit rewel, dikit-dikit rewel gitu ya, gitu saya sampai bingung. Nah setelah SD masih begitu juga dan seterusnya, akhirnya saya coba konsultasikan kepada psikolog ya, salah satu guru saya. Beliau sederhana nanyanya gini, waktu hamil nyaman nggak? Enggak, kata saya tuh. Nah itu katanya, nah sekarang tetap ini pengaruhnya ke Ananda gitu ya, ke jiwanya, ke bawah-bawah gitu, nggak nyaman. Jadi maunya tuh nyaman terus gitu ya, nggak nyaman dikit itu rewel gitu. Nah itu pengaruh banget teman-teman. Jadi memperbaikan juga memang butuh energi gitu ya gitu. Ya alhamdulillah. Nah dengan izin Allah tentu kita minta pertolongan Allah untuk hal ini. Dan hal apapun ya minta pertolongan Allah. Jadi Bu ini kita itu bahan kita hari ini ya, mungkin kita nggak cepat baperan kayak gitu, bahkan mungkin ada yang cenderungnya mati rasa, nggak peduli gitu ya, nggak empati. Itu semuanya adalah karena siapapun kita hari ini itu adalah hasil dari apa yang kita download ya, terdownload di jiwa kita lah ibaratnya gitu ya, pikiran dan hati tadi. Nah jadi gimana? Sebetulnya baperan itu bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif, tergantung nanti bagaimana perilakunya gitu ya, dia merespon rasa baper tadi gitu. Karena kalau dikatakan baperan, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya adalah manusia yang paling baper di muka bumi ya, bahkan jadi orang yang sangat dicintai Allah, bahkan di antara para nabi itu kan beliau yang lebih dicintai dibandingkan nabi lainnya.
Itu tuh adalah manusia yang paling baper di muka bumi. Ya beliau tuh mudah sekali menangis. Ya, tapi nangis ini nangisin apa? Ya memang nangisin umat. Ya bagaimana nanti umatku, ya gitu. Ya halus perasaannya itu. Kemudian menangisi urusan ketika mengingat Allah, ketika mengingat neraka, mengingat surga gitu ya. Beliau tuh menangis teman-teman. Yang jelas beliau tidak pernah menangisi urusan dunia gitu ya. Kalaupun sedih, sebentar aja sedih ditinggal istrinya, ditinggal orang-orang yang disayangi, itu manusia. Karena beliau itu memang manusia gitu ya. Tapi beliau cepat move on. Ya gitu teman-teman. Nah, jadi baper itu nggak masalah. Pertama itu bahkan bagus ya, menurut saya itu dia halus. Nah, cuma akhirnya tadi ya dia empatinya tinggi. Nah, cuma akhirnya memang yang harus dilatih itu diperbaiki adalah responnya ketika dia merasakan itu ya. Perasaan merasa bersalah itu bagus banget. Nah, bagus banget di batasan akhirnya dia itu memang pertama dia akan sibuk bertobat kepada Allah, kedua dia akan sibuk perbaikan diri ya, bukan sibuk menyalahkan diri. Nah, orang yang menyalahkan diri itu sebetulnya bagus sih, bagus juga ya, ada bagusnya juga, tapi ada tidak. Nah, jadi ada orang yang menyalahkan diri, tapi efeknya tuh ya udah, tapi dia tidak melakukan apa-apa, sibuk nyalahin diri aja. Jadi dia tuh depresi, cenderungnya stres. Boleh nyalahin diri, ya, tapi sebatas kenapa ya aku begitu? Pokoknya aku mulai sekarang dan seterusnya nggak akan, saya akan lebih baik dibandingkan yang kemarin itu. Gitu. Nah, jadi mendorong dia, menyalahkan diri itu mendorong dia, merasa bersalah itu mendorong dia untuk jauh lebih baik, dan dia akan sibuk belajar gitu supaya meningkat kualitas dirinya. Kalau merasa gagal didik anak, belum gagal, kita masih hidup kok ya. Gagal itu kalau kita udah nggak hidup. Kalau gagal itu kalau anaknya sudah ditutup hatinya sama Allah, itu gagal ya. Tapi kan masih hidup, artinya apa? Masih ada kesempatan kita cari ilmunya ya. Teman-teman kalau didik anak itu kita juga kadang-kadang nggak boleh bilang aku sudah melakukan segalanya yang sebisa aku, sudah sebisa aku ya, udah sebisa aku itu sebetulnya kalimat yang menunjukkan kadang-kala ya kalimat sebisa aku itu gimana ya maksudnya, sebetulnya belum melakukan apa-apa, dia tidak berkembang gitu ya. Maksudnya kalau dikatakan sudah melakukan segalanya sebisanya saya, berarti dia membatasi diri. Harusnya begini, sudahkah betul kita melakukan segalanya ya? Kalau kita searching di luar sana hari ini teman-teman, buku yang temanya parenting, entah yang parenting secara psikologi, secara islami gitu ya, atau kelas-kelas parenting gitu ya, dari yang mulai psikologi dan islami gitu ya, sudah emang ya ada berapa kelas sih teman-teman, ada berapa juta buku hari ini, tentu banyak sekali. Nah, sudahkah kita baca semua? Kalau kita sudah baca semua, nah barulah boleh teman-teman mengatakan saya sudah melakukan segalanya, saya bingung padahal saya sudah lakukan segalanya. Nah gitu ya, padahal bisa jadi dia belum melakukan apa-apa karena mungkin satu buku parenting aja belum dia hatamkan bacanya ya. Nah kalaupun kita sudah sering ikut parenting, baca bukunya dan seterusnya, pertanyaannya apakah benar yang kita pahami setelah membaca dan mengikuti parenting tadi? Itu pertanyaannya ya, benar nggak yang kita pahami? Karena kalau salah, tentu salah prakteknya. Atau misalnya benar yang kita pahami, pertanyaan berikutnya, berapa persen yang kita praktekkan? Dari semua kelas, mungkin saya udah 1000 kelas yang saya ikuti, 1000 buku yang saya ikuti, berapa persen yang kita praktekkan? Dan dari yang kita praktekkan, berapa persen yang kita praktekkan ininya istiqomah? Itu pertanyaannya. Jadi kalau belum, ya sebetulnya kadang-kadang mungkin kita belum melakukan apapun, karena kita tuh nggak punya ilmu apa-apa. Ilmunya sangat minim. Jadi ya kita lakukan sepengetahuan kita saja. Bahkan mungkin bisa jadi tidak kita praktekkan, misalnya sabar sama anak kita tuh nggak praktekin untuk kesabaran itu gitu ya. Kita malah ngomong-ngomong dan seterusnya, itu justru merangsang hormon yang negatif terhadap di tubuh anak kita ketika kita mendidiknya dengan hal yang negatif gitu ya teman-teman. Nah jadi kembali ya, tergantung nanti itu apakah hal yang negatif atau positif ya. Saya kira kalau itu cenderung yang menyalahkan diri ya, dan tidak melakukan apa-apa, akhirnya itu nggak bagus gitu ya. Jadi silahkan didorong saja, disupport untuk perbaikan diri ya, dengan sibuk belajar, sibuk beristighfar, sibuk belajar ya, termasuk juga memohon petunjuk kepada Allah agar ditunjuki guru
atau kelas ya, atau buku-buku, ataupun kita mau konsultasi kepada para konsultan ya, yang paling cocok buat kondisi kita. Minta sama Allah, dekatkan ya Allah, mudahkan dengan yang paling cocok dengan saya. Ya, begitu. Jadi bertobat itu nggak cukup bertobat istighfar, tapi dengan ada penambahan dia itu perbaikan diri. Ya, begitu. Nah, terus kalau dikaitkan dengan kondisi kita bicara terkait dengan jiwa, macam-macam jiwa ya, ada jiwa yang amarah, lawamah, mutmainnah. Nah, itu tuh singkatnya, orang yang jiwanya amarah itu adalah orang yang memang dia perilakunya banyak masih negatif, emosinya negatif, pikiran negatif gitu ya, kondisi-kondisi begitu dia masih ngikut nafsu lah hidupnya itu ya. Malas-malasan, kata anak saya marah ya udah marah aja, pokoknya banyak perilaku negatif. Nah, itu dia di posisi jiwa amarah. Nah, tapi ada yang meningkat tuh, ada jiwa lawamah. Nah, jiwa lawamah itu adalah dimana seseorang itu dia kondisinya masih negatif tadi, pikiran negatif, emosi negatif, perilaku negatif gitu ya, tapi dia tuh udah sadar, wah aku tuh ternyata punya perilaku kayak gini, negatif gini, pikiran aku, perasaan aku tuh negatif gini nih gitu tuh. Nah, itu dia udah punya kesadaran, itu berarti di jiwa lawamah. Tapi dia tuh masih bingung gimana caranya ngelolanya gitu ya, biar nggak baperan lagi, bingung gimana caranya biar nggak sering marah-marah, biar gini, nah biar baik tuh gimana caranya, bingung. Nah, itu berarti dia sudah di jiwa lawamah. Nah, di jiwa lawamah ini biasanya cenderungnya orangnya udah mulai nyalahin diri sendiri ya. Kenapa sih aku gini, kenapa sih aku tuh susah banget sabarnya, kenapa sih sebel banget sama diri aku sendiri. Nah, dia udah kondisi lawamah Bu Eni kalau kayak gitu. Bagus ya, udah sadar tapi bingung caranya. Ketika ditingkatkan, dia biar belajar bagaimana caranya mengelola tadi pikiran, hati, dan perbuatannya. Jadi nanti, oh dia udah tahu dan dia bisa praktekin. Nah, itulah namanya mutmainnah. Itu Bu Eni. Jadi diajarlah biar dia itu jadi mutmainnah. Jadi udah tadi kata Bu Eni, baik atau buruk, tergantung lihatnya dari mana gitu ya. Kalau kita lihat dari tingkatan nafsu tadi, dia udah naik level tuh ya, nyalahin diri tuh udah naik level ya. Dia udah sadar. Nah, tinggal ditingkatkan lagi levelnya untuk jadi mutmainnah dengan diajak belajar. Ya nggak perlu terapis gitu ya. Nanti otomatis ketika dia banyak ilmunya, pikirannya itu jadi positif. Kan dengan ilmu tuh pikiran kita jadi positif. Oh, ternyata begini-begini, jadi tahu tuh, terbuka, tercerahkan ya. Akhirnya hatinya insya Allah akan ikut positif, sehingga nanti perbuatannya pun jadi positif, nggak perlu banyak terapi. Tapi kalau sekarang dibantu biar cepet nih gimana? Misalnya dengan terapi ya, misalnya terapi terutama terapi Quran ya Bu. Ini terapi Quran niatkan, setiap baca Quran niatkan untuk menterapi hati, pikiran, dan fisik kita ya. Sediakan air minum, apalagi kalau kita tahu artinya itu lebih mantap lagi ya. Sambil dihayati. Jadi teman-teman lagi baca Quran pun seperti kita lagi komunikasi dengan Allah, kita lagi membaca firman-Nya Allah, lagi membaca surat. Ibarat misalnya saya kirim WhatsApp ya, terus teman-teman baca WhatsApp saya, isi WhatsApp saya kalimat demi kalimat. Nah, tentu kan teman-teman ngebayangin itu saya lagi ngomong kayak gitu ya. Nah, baca Quran itu bayangkan Allah tuh lagi ngomong gitu langsung kepada kita. Nah, jadi kita sambil baca Quran misalnya kata Allah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, katakan aku adalah ahad. Bayangkan kalau Allah bilang ke kita, aku tuh cuma satu-satunya loh gitu ya, Allah gitu. Boleh pakai bahasa begitu juga ya kita memaknainya, asal maknanya jangan melenceng dari arti sesungguhnya ya. Nah gitu teman-teman, jadi kita jadi lebih ada rasanya, lebih fokus, lebih dekat dengan Allah ketika ruqyah itu ya, terapi Quran. Karena kalau ruqyah itu kadang-kadang gengsi di ruqyah ya, kesannya itu kena gangguan jin ya, padahal nggak hanya itu, ruqyah itu adalah terapi Quran. Itu Bu Eni, jadi diminum airnya, dimanfaatkan lah untuk hal yang berhubungan dengan air ya. Campurin air minum tadi dengan rendaman baju, dengan masakan, minuman ya, dengan pel, dengan buat mandi kita, macam-macam ya. Pokoknya bikin apapun yang ada kaitan dengan air ya, campurkan tadi. Jadi maksimalkan ya. Lalu apa, bisa juga dengan terapi yang saya suka share ya, kalau ada MSH misalnya terapi apa, safe itu ya. Jadi spiritual emotional freedom teknik ya, teknik melepaskan emosi ya. Jadi, nanti fokusnya apa ya Allah, walaupun saya misalnya suka baperan ya,
tapi saya ikhlas, saya terima rasa baper ini dan saya pasrahkan kesembuhan kepadamu. Nah, biar bapernya itu bapernya yang lebih baik lagi gitu ya. Bukan baper yang negatif. Itu mungkin Bu Eni, dan kita bantu doa saudara kita itu ya, teman Bu Eni atau mungkin saudaranya, bantu doakan ya, karena bisa jadi mudah-mudahan yang terkabul itu doa dari kita ya, kalau tidak dari dia mungkin mudah-mudahan doa kita yang dikabul sama Allah untuk saudara kita. Begitu Bu Eni, kalau alam bismillah. Syukran Bu Dewi. Iya Bu Eni, Afwan. Ada lagi Teh Ani? Ya, baik. Insya Allah nanti ada Bu Tria yang sudah raise hand. Baik, teman-teman yang di ruang YouTube ya, kita hari ini sesi sharing. Jika teman-teman yang di ruang YouTube ada yang ingin didiskusikan, silahkan boleh di kolom komentar yang ada di ruang YouTube-nya atau bisa WhatsApp ke nomor admin ya. Sudah saya kasih nomor adminnya di link YouTube-nya. Silahkan, mungkin mau japri dipersilahkan. Enggak, saya persilahkan kepada Bu Tria yang sudah raise hand. Nanti setelah ini akan saya bacakan chat yang ada di ruang Zoom. Mangga Bu Tria. Terima kasih Dayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau tanya ini ada beberapa teman, yang satu di Malang, satu di Bogor itu penyakitnya sama, itu telinganya berdenging, sudah ke dokter berdenging terus gitu, sudah ke dokter katanya eh, diobatin gitu terus tapi nggak sembuh-sembuh, terus akhirnya mereka berdamai dengan keadaan. Kemudian yang di Malang itu justru harus di MRI. Dari hasil MRI juga eh, tidak ada tindakan yang lainnya lagi, sehingga pengobatan aja itu karena apa ya Ustazah? Nah, karena kan saya pernah berdenging juga, tapi tidak terus menerus seperti mereka. Naudzubillah min dzalik gitu. Mereka kalau mereka terus menerus berdengingnya itu saja. Itu kira-kira apa sehingga mungkin nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman saya gitu saja. Tapi itu ada hubungannya teman-temannya atau ada hubungan saudara atau apa enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Enggak ada. Jadi teman yang di Malang sama yang di Bogor itu beda. Maksudnya bukan bersaudara. Dan bukan bersaudara dengan saya juga bukan. Hanya teman Iya. teman kuliah aja. Ya. Baik Bu Tria, sehat ya Bu Tria ya. semuanya sehat. Iya baik teman-teman. Telinga berdenging. Ada kasus yang pernah saya ini ya. Jadi telinga berdenging itu kadang kala coba dicek Bu Tria ginjalnya. Pengaruh dari ginjal. Ya dicek ginjalnya. Nah, terus kalau dari sisi emosi biasanya ada kaitan memang kaitan dengan apa yang semua hal yang berhubungan dengan pendengaran ya, misalnya tentu yang negatif ya, perilaku negatif, misalnya dia tuh sensitif dengan ucapan orang lain gitu ya, dia suka mikirin omongan orang atau dia suka kepo gitu ya, cari-cari tahu, cari-cari denger gitu ya, sesuatu hal gitu, orangnya begitu. Atau mungkin dia nggak mau dinasehatin, nggak mau dengerin. Nah ya, pokoknya hal yang terkait dengan pendengaran. Nah biasanya penyakitnya memang di pendengaran gitu. Biasanya ya, jadi memang ini perlu dikonfirmasi. Kita nggak boleh nuduh ya, karena ini cuma berdasarkan pengalaman para guru aja. Oh biasanya kayak gini nih gitu ya. Nah kita konfirmasi aja, betul nggak ya? Ditanya. Atau nanti kalau memang betul dari ginjal, nah kaitannya dengan ginjal itu biasanya karena perilaku yang agak dominan ya, sangat dominan bahkan, misalnya tadi nggak mau dengerin, susah nggak mau dibantah, gitulah ya, keras kepala ibaratnya ya. Atau mungkin ya dominan lainnya ya, misalnya senangnya ngatur tapi dia nggak mau diatur ya, kayak gitu-gitu. Coba ya dicek ya, kalau ini kalau mau sembuh insya Allah coba mulai perbaiki. Pertama bersifat kepada Allah, kalau betul ya, tadi ada hal yang negatif seperti tadi, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, lalu perbaiki ya, mulai mendengarkan orang lain. Kalau memang masalahnya tadi nggak mau dengerin, susah dibantah, coba belajar ngikuti apa maunya orang lain gitu ya.
ikuti misalnya, atau dia justru terlalu mengikuti orang lain gitu ya, karena dia sering ngedengerin gitu ya, dia jadi kata orang gini dia nanti ngikutin, kata orang gini nanti dia ngikutin ya. Seperti misalnya ada contoh apa, orang yang ayah dan anak yang naik keledai itu ya, itu saya nggak tahu itu kisah asli atau kisah rekaan sebagai nasihat buat kita gitu ya. Ada ayah dan anak gitu, ini tuh bodoh gitu, dua-duanya diceritakan. Jadi mereka naik keledai, si ayahnya itu berdua di keledai gitu ya. Terus orang-orang tuh bilang, kalian tuh, kamu tuh nggak kasihan apa sama keledainya itu ya, berat dong, masa kalian naik dua-duanya, kan keledai itu kecil ya. Akhirnya si ayah itu memilih, ya sudah kalau gitu anaknya di atas keledai. Terus nanti ketemu orang lagi gitu kan, ada yang komen lagi tuh, anak durhaka gitu yang masa ayahnya gini. Ya udah akhirnya gantilah ayahnya yang naik ya. Terus ketemu orang lagi ya, katanya apa, kamu itu ayah yang durhaka gitu ya, tidak kasihan anak kamu itu jalan gitu ya. Akhirnya apa, dua-duanya turun dari keledai dan keledainya itu tidak dinaikin, jalan bareng. Ketemu orang lagi, kalian gila ya gitu. Kalian itu kok keledai nggak ditunggangi, nah gitu ya. Nah itu terlalu ngikutin orang gitu, kadang-kala gitu. Kok ibu sekarang agak ini ya, kurang fresh wajahnya, dia sibuk lah ini itu gitu ya. Kok ini gini ya, rumahnya ini ya, oh nanti sibuk betulin rumah, stres lah rumahnya, nanti dicibir orang macam-macam. Ada aja hal gitu, nah misalnya ya. Nah kalau kayak gitu berarti udah belajar aja, jangan ngikutin orang, nanti sembuh penyakitnya. Insya Allah sembuh dari izin Allah. Ya, jadi nggak usah terapi ke dokter macam-macam gitu. Gitu Bu Tria. Didoakan juga ya karena kita yang sedang sakit. Bisa sampaikan insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Diajak aja Bu muhasabah. Ya. Ada lagi? Ya. Ada dari Teh Rita Cibanteng nih pertanyaannya. Kalau bayar puasa kodo wajib nggak? Puasa kodo wajib yang nggak pernah dibayar dari awal balik sampai sekarang. Bagaimana cara menghitung jumlah puasanya? Terus apa harus juga bayar fidyah? Ya, sepemahaman saya yang saya ambil ya, itu jadi kodo saum itu berlaku seumur hidup kita. Ya, selama kita hidup silahkan dikodo saumnya. Ya. Tidak jadi kena denda gitu ya, jadi fidyah juga enggak ya. Jadi silahkan dikodo. Memang yang terbaik itu adalah kan itu sudah berlalu ya. Nah, untuk yang kedepannya kita catat berapa jumlah kodonya dan bersegera mengkodo saum itu. Nah, bagaimana yang lalu-lalu? Karena mungkin kita dulu nggak paham dan seterusnya. Coba diinikan diingat-ingat mungkin ya. Pertama diingat-ingat kita kan biasanya pasti lagi nggak haid, pasti haid ya, pas lagi haid ya. Nah, kita paling panjang dulu tuh haidnya berapa hari ya. Ya udah dikalikan saja sekian tahun sejak balik kalau mau ya, karena kita jaga-jaga aja. Ya apa, saya pun pernah begitu, kondisi begitu, sadar oh iya ya saya tuh banyak ternyata gitu. Tapi waktu itu karena ini sih sadarnya bukan sadar ya, yang dulu alhamdulillah sih dikodo, cuma ini lalai gitu ya, cenderung lalai, entar gitu, habis lahiran nggak kuat gitu ya, taunya sampai ngelahirin lagi masih ada hutang gitu ya. Jadi banyak sekian lagi hampir 100 apa dulu itu 70-an lah, 70 hari gitu ya. Lumayan juga itu, mabok juga ya. Banyak, apalagi kalau kita kurang ini gitu dari sisi girohnya tuh kurang ya. Nah jadi pahitnya ambil gitu aja, ambil misalnya paling lama biasanya saya haid 15 hari, ya udah 15 kalikan untuk cari aman gitu ya, 15 kalikan sekian tahun sejak kita balik misalnya, sampai kita sadar nih kemarin tuh tahun berapa kira-kira ya. Begitu. Kalau nggak tahu juga ya kalau teman-teman mau 30 hari dikalikan usia kita gitu ya, karena mungkin bukan karena haid juga, memang sembunyi-sembunyi aja sengaja batalin sholat gitu ya, karena kita mungkin belum sadar, belum paham tentang saum itu wajib gitu ya, atau masih ya tahu wajib tapi iman kita masih lemah mungkin ya, jadinya nggak saum, sembunyi-sembunyi. Nah gitu aja, cari aman aja lah pokoknya, cari aman.
dicatat aja. Nah nanti kalau misalnya, nah sampaikan catatan itu kepada keluarga kita, karena kita tuh kalau misalnya meninggal belum sampai, nanti keluarga kita yang akan membayarkan dengan diganti dengan fidyah, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu ya, Teh Rita. Masih ada yang ingin didiskusikan? Cukup, Teh Rita? Cukup, Ibu. Cukup. Ya, baik. Terima banyak. Siap-siap. Alhamdulillah. Silahkan teman-teman yang di ruang YouTube juga dipersilahkan ya, jika ada yang didiskusikan. Sekarang yang di ruang Zoom juga dipersilahkan, jika ada yang masih ada yang ingin didiskusikan, boleh raise hand langsung, atau bisa di kolom komentarnya. Atau Bu Dewi sudah membaca pertanyaan di beberapa hari yang lalu. Apa mau dibahas sekarang? belum dibaca secara detail yang pastinya ya. Karena sedang dipelajari kasus dari yang sebelumnya. Insya Allah yang bersangkutan hadir di ruang Zoom, mohon bersabar ya Bunda, karena pertanyaan Bunda harus dikaitkan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi belum didetaili pertanyaan dari Bundanya. Baik, kalau dari saya belum ada yang masuk pertanyaan WhatsApp pribadi maupun di ruang YouTube belum ada pertanyaannya. Di ruang Zoom juga sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya, ada pertanyaan masuk nih Bu Dewi. Sebentar. Oh ya, silahkan Teh Nena, mangga. Pertanyaannya, Bu Dewi ada di tempat kan? Jangan sampai Ada. dibacain nanti minta ulang. Pertanyaannya adalah, Teh, bagaimana apa yang harus saya lakukan ketika saya mengetahui ada beberapa yang sedang membicarakan hal keburukan saya, namun orang tersebut tidak pernah mentabayuni kepada saya, tapi saya sering mendapatkan informasi dari beberapa teman bahwa orang tersebut membicarakan saya di belakang. Jadi sikap apa yang harus saya lakukan untuk apakah saya perlu mentabayuni atau dibiarkan saja? Iya, bentar ya, ini ada yang lewat-lewat, ini iklan. Iya baik ya, bismillah. Sebetulnya itu pilihan ya teman-teman, pilihan apakah teman-teman itu yang bertanya ya, mau mengabaikannya, tapi ridho gitu ya. Atau kalau nggak ridho, kalau saya begitu pilihannya, kalau dalam kondisi begitu, biasanya kalau saya memang ridho, maafin, ya udah, saya nggak tabayun, udah selesai aja. Ke orangnya juga biasa aja, nggak nyimpan apa-apa gitu ya, nggak nyimpan sakit hati atau apa gitu. Tapi ketika hatimu misalnya kayaknya aku nggak ridho deh gitu ya, mau memaafkan susah nih, ya udah tabayun. Daripada itu ngotorin hati kita ya. Tabayun, nah tabayun itu betul-betul tabayun ya, misalnya ditanya kenapa yang bersangkutan begini begitu, apakah benar, tanya dulu gitu, apakah benar, kemudian kalau benar kenapa, tanyakan ya. Jadi nanti kita dengar penjelasannya, kalau kurang puas dengan penjelasannya tanyakan lagi, tapi sudah karena kadang-kadang kan ketika tanyakan gitu orangnya bisa jadi nutupin yang sesungguhnya gitu deh ya, dan ya udah, terus kita kan nggak bisa maksa juga gitu ya. Yang jelas sebelumnya kita berbicara dengan yang bersangkutan, libatkan Allah dulu ya. Minta ditemenin sama Allah, minta petunjuk kepada Allah ya. Kita temenin mau berbicara,
niatkan, jadi luruskan niatnya ya. Makanya penting banget ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita tuh udah hatinya bagusnya udah netral dulu ya, udah nggak marah, nggak kesel, nggak meledak-ledak, cooling down dulu gitu ya. Nah sehingga nanti minta temenin Allah, Allah pasti nemenin kalau kita tuh dalam kondisi tenang gitu menyelesaikannya ya. Jadi nanti kita nggak meledak-ledak, nggak emosi dan seterusnya. Dan niatnya sebaiknya ya, kalau pengen dapat pahala, jangan niat dalam rangka membersihkan nama kita ya. Niatnya apa? Ya Allah, saya pengen apa misalnya apa ya, supaya membersihkan hati saya ya. Nama kita mah biarinlah, ada kita mah juga apa tuh ya ibaratnya itu. Kalau kadang-kala orang ngomongin kejelekan kita atau orang memfitnah kita, kalau mau jujur mah biasanya kita yang sesungguhnya lebih jelek kok dari fitnahan tersebut gitu ya. Kadang-kala ya lebih buruk sebetulnya dari omongan buruk orang lain gitu ya. Titip aja sama Allah ya. Semua akan berlalu kok. Baginda kurang buruk apa dulu dijelek-jelekin sama, ini seru banget, dijelek-jelekin sama apa namanya, kaum Quraisy ya, dibilang gila lah, penyihir, pembohong, ya macam-macam. Tapi itu selesai sendiri gitu teman-teman ya. Hal tersebut sama Allah yang menyelesaikan. Nah jadi titip aja ya, kalaupun itu menyebar kemana-mana titip sama Allah. Nah kemudian kita tadi dalam rangka ya Allah, saya tuh nggak pengen kotor hati saya gitu ya, mau tabayun dulu. Nah jangan-jangan memang bisa jadi saya yang punya salah sama yang bersangkutan gitu, jadi mau menyelesaikan ya. Jadi bukan karena kesel, dendam, emosi gitu ya. Nah itu nanti nggak dapat pahala kan. Tadi perilaku kita itu berpahala ketika niatnya benar, caranya benar ya. Nah terus kalau udah misalnya dia nutupin, kita juga kan nggak tahu dia nutupin atau enggak ya, karena itu isi hati seseorang, pikiran seseorang itu nggak bisa tebak ya. Jadi tugas kita apa? Kita berbaik sangka aja bahwa yang dia sampaikan sudah adalah kebenaran ya. Udah kita terima kalau ternyata itu adalah salah kita. Awalnya memang kita yang salah, kita nggak sadar kita punya salah misalnya. Kenapa ternyata dia tuh sakit hati sama kita gitu ya. Nah kita yang minta maaf. Itu pernah terjadi kasus begitu sama saya ya, kurang lebih sama gitu. Jadi kayaknya saya pernah ceritain juga di Pejuang Sembuh yang kapan gitu. Waktu saya sekolah tuh dulu kan sekolahnya di asrama gitu ya. Itu ketat sekali tuh, adab terhadap kakak kelas, apa tuh ketat banget gitu teman-teman ya. Nah saya tuh ingat pertama kali itu sejak awal saya masuk ke sekolah tersebut, itu ada satu kakak kelas tuh kayaknya bencinya tuh luar biasa kalau ngeliat saya itu ya, muka perangnya itu luar biasa gitu, bermuka perang gitu ya, dan ada ospek-ospek gitulah gitu ya. Wah pokoknya inilah. Tapi waktu itu akhirnya saya memberanikan diri gitu, saya tabayun, maaf kak kenapa gini-gini ya, saya lihat kakak tuh saya gini-gini, saya salah apa ya gitu. Nah ternyata apa, dia punya alasan ya. Kata beliau itu, beliau itu nggak suka lihat wajah saya, katanya wajahnya songong ya gitu katanya Teni ya. Wajahnya songong, jadi sebel banget katanya lihat saya gitu. Aduh ya udah, aduh kak maaf, saya minta maaf ya, gimana tuh wajahnya dari sana kayak begini gitu ya. Benci banget sih kakak itu gitu ya. Ya akhirnya jadi berteman, malah jadi akrab gitu ya setelah itu. Ada juga satu lagi ya, cuma ini yang salah tuh ya, dia salah manggil, salah marahin. Jadi kadang ada sidang-sidang gitu. Teman saya itu kata orang sih dia mirip banget dengan saya. Nah teman saya itu yang di sidang, dimarahin di ini gitu ya. Terus kak saya salah apa kak gitu? Ya kamu kan Dewi kan? Bukan kak, saya bukan Dewi, salah ternyata di mata itu bukan saya ya. Dia di sidang kasihan banget. Nah terus ternyata akhirnya saya selidik si kakak itu ternyata pernah main ke kamar saya. Nah saya itu lagi makan bakso, katanya saya tuh nggak nawarin. Ya gara-gara itu gitu ya, kita tuh nggak sadar gitu. Oh iya ya saya nggak nawarin gitu, nggak inget juga saya tuh itu nggak sadar gitu ya. Nah jadi bisa jadi orang tuh sebelah sama kita tuh karena kita awalnya gitu ya, karena kita awalnya. Padahal saya nggak punya salah apa-apa sama dia. Nah kadang-kadang kita kurang sadar, tidak sadar. Gitu, mungkin kita bercanda, ya kita bercanda, orang nangkepnya serius ya. Saya juga dulu gitu ya, apa namanya, ada juga tuh ya beberapa orang itu, nggak tahu ada nggak orang di sini ingat nggak ya, kita tuh bilang gini, Bu, ibu tuh lagi canda, apa lagi serius sih katanya, soalnya mukanya tuh bercandanya datar katanya gitu ya, dia mau konfirmasi dulu gitu, gitu ya, jadi dia ada, ya bisa jadi gitu, saya canda orang ya nangkepnya beneran,
bisa jadi begitu ya. Mungkin kita pernah canda-canda sama orang tersebut, orang itu tersinggung ya, begitulah kurang lebih. Makanya kita perlu tabayun ya. Dan setelah tabayun gimana, udah terserah, titip aja sama Allah. Kalau kita nggak post tuh jangan diterusin, dipanjangin ya teman-teman. Baik sangka aja apapun yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, misalnya enggak kok, aku nggak maksud gitu, misalnya aku nggak ini ya. Atau ada juga sih orang yang memang kita coba tabayunin, dia malah lari, nggak mau, dia nggak siap menerima ketemu kita. Ya udah tuh, mau gimana lagi ya, kita yang akan dihisab itu kan kita dia akan dihisab ya, tapi yang akan kita kan terutama akan dihisab ketika kamu, Allah kasih aku uji dengan orang yang seperti tadi, kamu mau ngapain, responnya, membencinya, memaafkannya, itu kan ya Allah akan lihat. Nah gimana, berdoa sama Allah ya, yang terbaik adalah memaafkan ya. Kalau kita nggak puas dengan hasil tabayunnya, kita maafkan, kita doakan bahkan orang tersebut ya, kita maafkan. Kalau sulit memaafkan gimana, mintanya begini, ya Allah mudahkan saya untuk memaafkan, ya Allah bersihkan hati ini sebelum hamba pulang kepadamu, ya Allah tolong ya Allah bantu bersihkan hati ini ya, kotoran-kotoran jiwa ini tolong bersihkan, bantu ya Allah dengan izinmu ya Allah, mudahkan hamba memaafkan, mudahkan hamba ikhlas ya. Dan saya mengalami masa-masa begitu juga ya, sekarang kan masih ada yang masih tersisa gitu ya. Tanya tahu lah ya, tadinya itu pengennya udah orangnya ya gimana gitu ya, saking sakit hatinya gitu. Nah tapi paling tapi pasti, walaupun itu butuh bertahun-tahun teman-teman ya, sama kita berdoa gitu kepada Allah ya, akhirnya udah mulai bisa mendoakan sekarang. Kalau dulu doanya jelek gitu ya, doanya jelek, nah sakit hatinya luar biasa gitu ya, sekarang udah mulai bisa mendoakan, walaupun ya gitu tuh proses banget gitu ya. Begitu itu ya teman-teman, terus berjuang karena kita tuh ibadah tuh begitu. Allah melihat proses kita untuk berjuang, untuk memaafkan, perjuangan kita untuk ikhlas. Allah ngelihat, yang penting berjuang aja gitu ya, jangan sampai diam aja, berjuang itu cari ilmunya, bagaimana memaafkan, doanya yang kenceng juga begitu. Insya Allah seperti itu. Allah ambil sholat. Angga Tayani, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Sementara masih belum ada pertanyaan baru yang masuk. Di ruang YouTube juga sepertinya belum ada ya, di ruang YouTube, dan di ruang Zoom juga sepertinya belum ada. Mau bacakan yang kemarin Tayani gimana? Dibacakan aja. Dewi udah baca kasus sebelumnya belum? Oh, belum. Tapi kasus sebelumnya itu lebih kepada perselingkuhan ya, perselingkuhan. Terus suaminya itu punya aplikasi-aplikasi dewasa. Terus ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dikunci oleh suaminya. Kasusnya itu sih yang pertamanya. Terus mau dibacakan lagi nih? Masih ada waktu nggak? Masih ada 15 menit. Bentar ya, saya nyari dulu pertanyaan. Oke. Baik. Dibacakan ya Bu Dewi, karena saya juga agak kurang merangkum. Dibacakan aja ya chatnya ya. Ini pertanyaannya. Ini ada suara-suara masuk dulu, tolong di ini kayaknya ditutup. Suara siapa? Sebentar. Ada yang masuk. Oh ya. Oke, sudah ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Melanjutkan permasalahan rumah tangga saya yang beberapa waktu lalu sudah sempat didiskusikan. Saat ini saya sudah ikhlas dan ridho dengan cerita hidup saya yang digariskan Allah. Saya tidak menyalahkan keadaan ini. Tapi sisi lain saya sangat teramat menahan apa yang sudah terjadi dengan sikap saya yang sudah ikhlas. Tapi suami malah seperti di atas angin. Beliau lebih gencar bermain dengan dunia maya. Alhamdulillah, saya lihat saat ini memang baru memulai. Artinya saya kira belum terlalu jauh, tapi saya juga belum tahu pasti. Nauzubillah, bermain baru sekedar online. Beliau semakin intens. Jujur, kekhawatiran saya akan lebih jauh.
Yang saya sangat tidak terima adalah tipu muslihat beliau, seolah-olah sudah merencanakan semua untuk disembunyikan dari saya. Alhamdulillah Allah Maha baik terhadap saya dan ada aja jalan saya mengetahui ini semua seperti dibuka sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika di depan saya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bisa dibilang seperti dua mata pisau yang berbeda. Hingga saat ini saya belum ada daya untuk menanyakan atau klarifikasi semua apa yang saya lihat karena bayang-bayang reaksi emosi yang luar biasa dari beliau masih terbayang dengan jelas. Saya ingin tanyakan menurut sisi Islam saya harus bagaimana? Jujur ini saya sangat tertekan dengan kejadian ini. Jiwa saya terguncang karena sudah bertahun-tahun memendam sendirian. Anak-anak saya juga sering menyaksikan beliau ketika marah-marah yang ditujukan kepada saya. Dan saat ini mohon doanya saya sedang proses pendampingan psikolog. Mohon nasihatnya menurut kacamata Islam bagaimana? Begitu Bu Dewi. Ya, baik. Bismillah ya. Sangat merasakan ya yang dialami oleh saudari kita. Ya, peluk dulu ya Teh, ini peluk jauh. Saya dapat Nanti duluan Bu Dewi. sampaikan ya sama yang bersangkutan kalau dibahas di sini. Insya Allah. Jadi dari mana dulu ya? Nah, Bismillah. Jadi teman-teman, ya kadang-kala kita ditutup dari sesuatu itu. Gini, Allah tuh memang menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat lemah, ya, sangat lemah. Nggak kebayang kalau kita itu, ya bisa mendengar segala hal, ya kan pecah gendang telinga kita, ya. Yang di alam kubur kita bisa dengar gitu ya, semua pembicaraan burung-burung apa tuh ya, tikus-tikus apa, semua kita bisa dengar itu, kita tuh terbatas mendengar sesuatu. Pandangan kita juga terbatas, nggak bisa lihat yang goib, cuma ya sebatas ini aja ya, sudut mata kita yang kita bisa melihatnya dan seterusnya. Itu memang Allah batasi itu karena Allah menjaga berbagai hal ya. Termasuk ketika Allah tutup sesuatu itu kadang-kala karunia ya, misalnya ada kondisi heboh tuh, suaminya apa ya, jadi baru diketahui misalnya ibunya udah meninggal, baru ketahui itu ternyata bapaknya udah punya anak dan istri dan anak lagi dari ini gitu ya, bapaknya ternyata selama hidupnya itu selingkuh gitu, bukan selingkuh lah kalau nikah lagi mah ya, bukan selingkuh namanya. Gitu ya. Nah itu ya bersyukur gitu bagi ibundanya, ditutup sama Allah mungkinnya dari rasa sakit atau apa ya gitu, sehingga tidak tahu. Nah kita pun sebetulnya ketika tidak tahu, makanya jangan suka kepo tuh gitu ya. Kalau kita mau cari tahu, siap nggak kita dengan sakit hati gitu ya. Kalau saya sih memandangnya justru ya karena kita tahu yang dia lakukan dan dia tidak tahu kalau kita tahu, jadi kita nganggap dia itu bermuka dua dan seterusnya ya. Padahal kalau kita misalnya lihat dari sisi dia, ini bukan saya membela ya, ini kita coba lihat dari berbagai sisi gitu. Dari sisi dia, kenapa dia di hadapan kita biasa-biasa aja, coba nutupi ya, mungkin dia nggak mau masalah, nggak mau ada masalah gitu ya, nggak mau ada masalah, jadi dia lagi jagain hati kita biar nggak ada berantem dan seterusnya. Itu mungkin salah satu hal yang positif yang berusaha dia lakukan gitu ya. Tapi karena kita tahu, jadi kita menganggapnya dia merasa di atas angin, dia bermuka dua, bisa jadi begitu kita anggapannya, dia munafik dan seterusnya gitu ya. Terus kita tuh sebetulnya berharap apa? Kita berharap dia justru pamer misalnya gitu ya, aku suka nonton ini loh gitu, kita berharap dia pamer atau gimana, kan tentu tidak juga gitu ya. Nah artinya di dalam semua kita tuh mencoba mencari hal-hal kebaikan yang masih ada sebetulnya, dan saya kira banyak sekali kebaikan dari hal yang kita anggap sebagai masalah ya. Dan teman-teman bicara tentang masalah, ini adalah kasihan sebetulnya dengan masalah ya. Kenapa saya bilang kasihan? Karena masalah itu teman-teman sebetulnya dia adalah teman, adalah sahabat kita yang dia akan menemani kita sepanjang hidup kita, sehari-hari kita ya. Cuma dia itu
nggak suka kita sebut, kita jarang menyebut dia itu sebagai teman, tapi musuh, ya. Musuh yang dijauhi, yang harus dimusnahkan, gitu, yang harus ditinggalkan, dan jangan deket-deket lagi dengan dia, gitu ya. Padahal ya Allah itu kalau dikaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 41 ya teman-teman. Allah berfirman ya pada kita, yang artinya bahwa telah tampak kerusakan ya di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ya. Di darat dan di laut ini kan di rumah tangga saya gitu ya, ini ya darat dan laut itu kan berarti menggambarkan ya di atas bumi lah gitu ya. Nah supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka ya. Jadi Allah ingin menampakkan, merasakan kepada kita itu sebagian dari perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah jadi masalah itu, kerusakan yang terjadi, entah itu yang rusaknya hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan siapa lah gitu ya, itu adalah Allah sengaja menampakkan akibat dari perbuatan kita ya, supaya apa, kita kembali ke jalan yang benar. Artinya masalah itu adalah teman kita, dia ingin menemani kita agar kita kembali ke jalan yang benar, dia sedang membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi masalah itu adalah sahabat ya, disyukuri ya, jangan langsung pergi dari masalah. Nah artinya gimana, kita baca dulu ya, ketika kita punya masalah coba kita baca dulu situasi ya, karena yang diberikan masalah kan kita, yang dituju sama Allah tuh kita. Nah berarti kita baca nih, Allah maunya apa dari saya ya. Kalau dikatakan biar kita kembali ke jalan yang benar, berarti aku lagi tersesat nih, aku tersesatnya di mana. Nah kita carikan begitu ya. Jadi masalah itu kan bisa ya Allah hadirkan tuh. Allah hari ini mungkin bagi yang bertanya, Allah lagi pinjam tubuh suaminya untuk menghadirkan masalah ke kita. Kadang-kala Allah pinjam tubuh anak kita untuk menghadirkan masalah ke kita. Kadang-kala sahabat kita, kadang-kala tetangga, kadang-kala teman, kadang-kala guru, kadang-kala orang tua, mertua, ipar ya. Kadang-kala mungkin binatang ya, kucing, pinjam tubuh kucing untuk pipisin rumah kita tiap hari di rumah kita ya, atau apa, siapalah gitu ya teman-teman, untuk menghadirkan yang kita sebut sebagai masalah ya. Nah karena yang nyebut masalah itu kita ya, yang nyebut masalah itu kita, karena sebuah kejadian itu sebetulnya yang Allah hadirkan, kita nggak bisa ngasih stempel, label itu baik atau buruk, itu masalah atau bukan. Karena semuanya itu sebetulnya sifatnya netral ya. Dikatakan jadi masalah adalah ketika kita, cara pandang kita ya, misalnya perceraian itu adalah sebuah keadaan saja ya, tapi orang akan berbeda mengasih label kasus perceraian tadi. Ada yang menganggap itu baik, ada yang menganggap itu buruk gitu ya. Ada yang cerai senang banget, yes akhirnya cerai kan gitu ya. Ada yang cerai udah menderita banget. Jadi sebetulnya perceraian termasuk pernikahan, kata siapa pernikahan itu membahagiakan? Ada tuh yang menikah tuh depresi, di hari pertama dia menikah itu udah depresi gitu, itu keburukan menurut dia ya. Ada yang suaminya selingkuh, bahkan ya bukan cuma selingkuh, bahkan dia sengaja ya, kayak sekarang mungkin ya, kemarin ada yang sempat viral itu, suaminya artis bermain film panas dengan artis lain gitu ya, tapi si istrinya itu fine aja, buat dia itu bukan keburukan gitu ya, bermain panas dengan orang lain, perempuan lain, itu justru profesionalisme katanya gitu ya. Kan tergantung cara pandang ya, main panas dengan perempuan lain buat dia nggak masalah, tapi buat sebagian orang itu masalah. Nah tergantung cara pandangnya gitu ya. Nah ada juga kok tapi istri lain yang dia suaminya artis nggak suka, nggak mau suaminya bermain panas gitu ya dengan artis lainnya. Ada yang begitu ya. Makanya sebuah kejadian sebetulnya kita nggak bisa katakan itu baik atau buruk. Nanti ini maksudnya dari kita bicara secara kejadiannya ya, kita akan lebih baik buruk itu tergantung cara pandang kita ya. Termasuk kalau cara pandang kita itu Islami ya, Islam, tentu kita nanti akan sematkan tuh baik buruk itu dari kejadian-kejadian tadi ya. Berarti menyamatkannya, melabelinya dengan label yang tepat kalau kita dari sisi cara pandang Islam. Nah hanya saja selama ini yang kita sebut sebagai masalah adalah
cenderungnya seringnya adalah yang kita secara individual merasa itu adalah sebuah masalah, itu adalah sesuatu yang negatif gitu ya. Perselingkuhan apa ya, itu dalam pandangan Islam negatif, tapi ini biasanya kasus begini itu kecampur-campur dengan pandangan kita juga. Sakit hati itu gitu ya, kondisi suami begini ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan sebetulnya itu masalah itu nggak ada, masalah itu terjadi ketika kita memandangnya kejadian tersebut itu bagaimana, tentu dari sisi yang negatif gitu ya, sehingga kita sebut sebagai masalah. Dan masalah itu terjadi ketika kita punya keinginan yang bertentangan dengan keadaan ya, itulah masalah sebetulnya. Keadaan itu bukan masalah, tapi masalah adalah ketika ya cara pandang kita negatif terhadap keadaan tersebut dan kita itu punya keinginan yang bertolak belakang dengan keadaan tersebut. Ya kita sebut sebagai masalah. Sehingga apa? Sehingga cenderungnya kita itu berposisi sebagai korban. Ya, sebagai korban. Jadi akan sih aku suamiku begini gini, anakku begitu, mertuaku begino gitu ya. Nah kita berposisi sebagai korban. Akhirnya apa, kita pengen nyelesain penyebab kita jadi korban ya, kita pengen sibuk nyelesain masalah, sibuk pengen perbaiki si suami, anak kita dan seterusnya. Padahal tadi masalah tadi terjadi kenapa? Karena sebetulnya kita memandang yang negatif, dan yang kedua apa? Keadaan yang terjadi bertentangan dengan keinginan kita. Yang paling mungkin yang mana sebetulnya? Kita merubah diri atau kita merubah orang lain? Yang paling mungkin yang mana? Nah, ya tentu yang paling mungkin bisa jadi ya teman kita yang nyebelin tadi, suami yang kayak gitu, anak yang kayak gitu. Itu seumur kita tuh dia nggak berubah-ubah, bisa jadi begitu. Kalau kita mau pikir-pikir, oh ini karena masalah pola asuh, kadang-kadang kita udah pusing sendiri pola asuh, terus aku harus perbaiki dia gitu kan, capek teman-teman perbaiki orang tersebut ya. Kalau dibilang capek mah gitu ya, yang paling mungkin gimana? Yang paling mungkin kita yang meningkatkan kualitas adaptasi kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita meningkatkan kualitas diri kita agar bisa menghadapi dunia. Yang paling mungkin itu begitu, dan itu juga nggak mudah gitu teman-teman ya. Artinya apa? Yang paling mungkin adalah bagaimana caranya kita itu ya, itu pilihan ya teman-teman. Teman-teman punya suami kayak gitu tuh pilihan. Ya kadang-kadang pengennya apa? Sibuknya apa? Gimana supaya suami berhenti nonton kayak gitu? Kan sibuknya begitu. Tapi bukan, ya semoga yang bertanya sih nggak gitu ya. Tapi bukan bagaimana caranya saya tuh bisa ikhlas, bisa ridho ngadepin suami yang kayak gitu. Gitu, bersabar dengan suami kayak gitu. Bahkan ya kalau kita mau kisah, walaupun saya belum bisa seperti beliau juga, kisahnya Siti Asia gitu ya, kezaliman suaminya kurang apa gitu ya. Tapi beliau memilih bersabar. Nah gitu ya teman-teman, karena Siti Asia juga beliau itu manusia, kita juga manusia. Tentu apa ketika Allah mencontohkan kisah-kisah manusia terdahulu yang keren-keren seperti itu, kenapa sih Allah tuh ingin ngasih tahu kamu juga bisa loh. Ketika kamu diuji dengan ujian yang mirip dengan mereka, kamu juga bisa loh ngadepinnya. Asal cari tahu caranya, cari tahu ilmunya, terus kamu sadar praktekinnya. Libatkan aku dalam segala hal ya. Ketika mau cari ilmunya, dilibatkan Allah. Pas prakteknya juga Allah libatkan, minta tolong kepada Allah gitu ya. Jadi teman-teman, yang paling mungkin adalah ya, karena justru inilah yang Allah pengen ya. Allah hadirkan yang kita sebut masalah tadi, Allah pengen kita kembali ke jalan yang benar. Jadi yakinlah teman-teman ya, Allah banyak sekali berjanji ya kepada kita. Intinya ketika kita sibuk dengan akhirat, urusan dunia akan Allah yang selesaikan. Kita sibuk perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita sibuk membuat Allah senang, Allah akan bikin kita senang. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu teman-teman. Ya, jadi kita fokus aja perbaikan diri kita, titip semua kita dulu kepada Allah ya. Nanti ketika kita sibuk cari jalan keluar gimana, pengen ngomong bingung juga, udah titip sama Allah ya, titip sama Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kalau saya harus bicara, bantu saya ya. Tunjukin saya waktu terbaik bicaranya, kondisi dia juga yang terbaik bisa diajak bicara gitu ya, hati yang terbaik ketika berbicaranya ya, solusi terbaik ketika setelah membicarakannya. Minta terus petunjuk kepada Allah, temani ya Allah. Nanti Allah tuh ketika kita sibuknya dengan Allah, kita sibuk ya Allah gimana caranya kita bisa ikhlas, bisa pasrah, bisa ridho ya. Justru dengan sibuk dengan cara itu,
kadangkala banyak sekali testimoni yang menunjukkan bahwa seringnya bahkan kita nggak perlu ikhtiar lagi untuk menyelesaikan masalah, Allah yang selesaikan gitu ya. Kalaupun kita disuruh berikhtiar, Allah tuh akan bukakan jalan ikhtiar yang termudahnya, jalan ikhtiar yang terbaiknya ya. Titip sama Allah. Yang jelas ketika ada perilaku negatif seperti itu ya teman-teman, jangankan mungkin ibaratnya ustadz yang terkenal imannya kuat saja, kalau udah masuk ke dunia maya bisa jadi setan juga ya. Artinya godaan iman hari itu luar biasa gitu ya. Godaannya tuh luar biasa, apalagi laki-laki itu ya secara psikologi memang betul-betul wanita itu ujian buat mereka gitu ya. Kalau kita kan ujiannya bukan laki-laki lah, walaupun sebagian kita mungkin jadi ujian juga laki-laki, tapi saya pernah mendengar dari salah satu ustadz tuh bilang begini, ibu-ibu sih nggak tahu gimana rasanya jadi laki-laki gitu ya gitu. Ketika melihat perempuan yang agak, makanya kita tuh kan jadi perempuan juga nggak usah dandan keluar rumah ya, nggak usah ngomongnya dimanja-manjain depan laki-laki gitu. Itu tuh aduh, buat mereka itu kita nggak manja-manjain, nggak dandan aja itu luar biasa rangsangannya ya. Nah gitu, jadi kadang-kala dengan memahami yang bersangkutan kita tuh jadi lebih mudah juga untuk memaafkan, memaklumi, bahkan kita akan terdorong untuk memperbaiki ya. Nah bisa jadi nanti ada pola asuh yang misalnya pola asuhnya ini ya, dia kekurangan cinta seperti waktu di masa golden age gitu ya. Nah setelah dewasa entah gimana dia juga nggak bisa ngelola dirinya, rasanya butuh aja dengan Tiani masih dengar saya? Ya. Masih Bu? Dengar. Jangankan suara Bu Dewi, pengiringnya juga terdengar. Iya ya, ada backsound hari ini ya, luar biasa ya, Masya Allah. Pola asuh ya, dia di masa golden age itu kurang terpenuhi dari ibu biasanya. Dia kalau cenderungnya selingkuh gitu, itu biasanya dari ibunya, kurang terpenuhi kasih sayangnya, tangki cintanya ya. Entah, karena kan bentuk bahasa cinta tiap orang tuh kebutuhannya itu beda-beda ya. Ada 5 kebutuhan yang suka saya share itu ya. Nah bisa jadi kebutuhan utama beliau itu tidak terpenuhi waktu kecil. Nah dia mendapatkannya dari hari ini setelah dewasa, kecenderungan kebutuhan kepada ibu tadi lebih cenderungnya kepada wanita lain gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ya kalau akhirnya teman-teman ya bisa jadi Allah tuh pengen nitip gitu loh suami kita untuk kita perbaiki. Boro-boro Bu, saya perbaiki diri sendiri susah. Iya memang ya, tapi ketika yakinlah pasangan kita itu udah pasangan terbaik Allah kirimkan buat kita. Hari ini ada 8 miliar manusia ya, mungkin separuhnya anak aja laki-laki. 4 miliar itu laki-laki, dari 4 miliar laki-laki itu yang terbaik itu adalah yang Allah pilihkan hari ini ya. Mungkin Allah pengen titip agar kita perbaiki ya, mungkin nggak sekarang perbaikinya, kita tentukan langkahnya itu apa. Kalau kita mau perbaiki orang lain, kita perbaiki diri kita sendiri dulu ya. Ketika kita tahu proses perbaikan itu, oh ternyata gini prosesnya, jadi kita bisa nularin prosesnya. Seperti misalnya kita masak ya, itu berbeda orang yang udah pernah praktek masak dengan hanya dia cuma tahu teorinya ya. Dia hanya ngajarin masak tuh gini-gini, motong tuh harus tipis-tipis, tapi dia nggak pernah praktek bagaimana memotong tipis-tipis. Ya beda, nanti beda rasanya cara ngajarinnya ya gitu. Dia nggak bisa ngajarin gimana cara megang pisau ya. Mungkin pas dia contohin kan dia nggak pernah praktek, dia kepotong tangannya gitu ya, ke tangannya ya, ke ini ya, kulitnya kena pisau dan seterusnya begitu. Begitu teman-teman, barusannya ke distrak nih. Itu Tani mungkin ya, karena sudah makin ramai di sini. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan karena waktunya udah habis juga kali ya. Pokoknya saya doakan teman-teman ya, kita semua sukses ya dalam menghadapi hiruk pikuk kehidupan ya. Karena yang akan Allah hisab itu kita ya. Mereka yang zalim dia memang dihisab, tapi bagaimana ketika kita zalimi, kita itu responnya akan Allah hisab ya. Allah tidak menginginkan kita menyelesaikan masalah, tapi Allah menginginkan ketika Allah hadirkan masalah, kamu mau ngapain ya. Allah menginginkan kita semakin banyak semakin nambah usia kita, kehidupan kita makin meningkat kualitas penghambaan kita, kualitas sabarnya makin meningkat dan seterusnya. Itu yang Allah minta dari masalah-masalah kita. Nanti yang dihisab itu bukan yang dihisab itu berapa masalah yang sudah kamu selesaikan waktu di dunia. Allah nggak ngehisab itu gitu ya, tapi respon kamu ketika di dunia aku kasih masalah, gimana responnya, itu akan Allah hisab ya. Begitu teman-teman.
Walau alam bisawab, saya pamit duluan ya Teh Yani dan semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah, mohon maaf ya ini lewat dari jam 7. Nggak apa-apa ya. Nah, sesuai yang saya tadi sampaikan, berhubung ada beberapa jadwal dari pembuktian cinta yang di perubahan ya, insya Allah di pekan depan itu, yang biasanya diadakan di Kopi to Go akan diadakan pada tanggal 11 Januari. Namun untuk tempatnya insya Allah menyusul, saya belum tahu tempatnya apa, masih di Kopi to Go atau pindah di tempat yang lain. Karena sebelumnya saya jadwalkan di tanggal 18, tapi pada Allah ada penukaran jadwal, insya Allah untuk yang biasa di Kopi to Go akan dilaksanakan pekan depan ya. Baik teman-teman, mohon doanya untuk kelancaran semua agenda pembuktian cinta. Semoga Allah mudahkan semua urusannya, Allah berikan peserta yang terbaik, yang benar-benar membutuhkan di acara-acara pembuktian cinta. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pamit semuanya ya. Sampai ketemu nanti insya Allah offline pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.